Halo, kembali lagi pada channel DNA.12 Education. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat fenomenal pada kalangan anak muda, yaitu tentang kartu kredit. Si bodoh milenial, gesek terus kartu kreditnya. Pasti kamu pernah mendengar istilah kartu kredit kan? Atau yang disebut dengan CC. Bahasa Inggrisnya credit card. Atau kartu dengan berlogo Visa atau Master. Maksud saya, kartu kredit dengan logo Visa atau Master ya. Kalau kamu pergi ke pusat perbelanjaan, pasti sering ditawarkan kartu kredit dari bank XXXX atau pembelian barang dengan promo 0% atau cicilan murah. Betul apa betul? Atau pernah nggak mendengar istilah kartu sakti ini loh? Kartu sakti dalam berbelanja, pesan tiket pesawat atau kereta, atau bahkan belanja online. Ya, itulah kenyataannya. Memang si customer atau pemilik kartu ini akan dimanjakan dengan berbagai promo-promonya. Namun, kadang-kadang tidak menyadari. Bahkan lebih tragis lagi, pernah nggak mendengar ada orang sampai jual rumah demi membayar kartu kredit yang tagihannya sudah menggunung dan bahkan sudah didatangi oleh debt collector berkali-kali. Tragis ya. Oke, youth and teenagers, financial wisdom tentang kartu kredit. Final wisdom seputar kartu kredit, manfaat, dan kerugiannya. Check it out. Teman-teman, kamu tahu nggak apa sih kartu kredit itu? Kalau belum tahu, saya berikan definisinya. Menurut kamus, ya, kartu kredit adalah suatu jenis penyelesaian transaksi retail atau retail dan sistem kredit yang namanya berasal dari kartu plastik yang diterbitkan kepada pengguna sistem tersebut. Kartu kredit adalah salah satu instrumen utang yang dikeluarkan oleh pihak bank, serta memiliki nilai peminjaman yang harus dikembalikan ke bank penerbit dalam jangka waktu tertentu. Kartu kredit menjadi hal yang sangat berguna untuk mereka yang mengerti cara pemakainya, tapi akan berdampak negatif jika pegang kartu kredit tidak mengetahui aturan main dari kartu kredit. Dengan menggunakan kartu kredit berarti transaksi yang dilakukan pemegang kartu akan dibayarkan oleh pihak bank terlebih dahulu dan akan menjadi hutang yang harus dibayar di akhir bulan. Bagaimana youth and teenagers? Sudah paham atau belum? Kalau buat saya sih,
Gampang ngedefinisiinnya. Kartu kredit sama dengan kartu hutang. Ya, saya ulangi ya. Kartu kredit sama dengan kartu hutang. Lagi-lagi dan lagi-lagi kita bicarakan sebuah fenomena yang terjadi pada anak muda, yaitu kebiasaan berhutang. Tahu tidak? Ada banyak anak muda rela melakukan transaksi dengan kartu kredit demi memiliki barang-barang yang up to date. Kembali lagi ya, ini bicara gaya hidup. Biasa, biar dikatakan anak muda yang selalu eksis dan takut kehilangan teman-teman gaulnya. Basi. Anak muda rela lakukan semua ini supaya tampak makmur dan kaya. Sehingga teman-teman gaulnya mengakui dia anak muda yang keren dan high class loh. Kamu tahu nggak apa sih konsekuensinya penggunaan kartu kredit? Oke, youth and teenagers, saya akan berikan konsekuensi penggunaan kartu kredit. Sabar ya, saya akan bahas detail satu persatu buat kamu. Yang pertama, biaya bunga retail atau biaya bunga, atau disebut dengan biaya transaksi loh. Setiap kamu menggunakan kartu kredit, kamu akan dibebankan bunga transaksi sebesar 1-3% untuk setiap transaksi. Ingat ya, 1-3% untuk setiap transaksi. Contoh, jika kamu beli HP dengan harga 2 juta rupiah, maka akan ada biaya tambahan sekitar 20.000 sampai 60.000 yang akan ditagihkan setiap akhir bulan. Coba hitung, jika kamu melakukan transaksi 10 items, ayo berapa? Dan terus kalau setahun berapa yo? Itu dia beban yang pertama yang harus kamu tanggung pemegang kartu kredit. Jadi misalkan saja transaksi atau belanja bulanan kamu sebesar 5 juta rupiah, maka biaya tambahan, ingat, biaya tambahan yang wajib kamu bayarkan adalah sekitar 150.000 per bulan atau 1,8 juta per tahun di samping biaya transaksi yang harus kamu bayar. Wow, gila ya. Udah bayar transaksinya, kita juga harus bayar bunga transaksinya. Haha, bagaimana menurut kamu? Itu kenyataannya, bro. Yang kedua, setiap pemegang kartu kredit akan dibebankan yaitu biaya pemeliharaan kartu yang disebut annual fee. Besarnya berkisar 300.000 sampai 500.000 per tahun, bahkan lebih, tergantung jenis kartu yang kamu punya, apakah gold atau platinum, ya. Jadi kartu kredit itu ada beberapa jenisnya. Semakin high class, semakin besar annual fee-nya. Ayo. Yang ketiga, setiap pemilik kartu kredit akan dibebankan yang namanya biaya meterai setiap bulan. Kamu tahu berapa? Yes. Rp6.000 sampai Rp10.000. Berarti berapa dong? Ya, sekitar Rp72.000 per tahun atau Rp120.000 per tahun. Oke, apalagi dong? Yang keempat, setiap pemilik kartu kredit akan dibebankan yang namanya biaya cash advance. Apa sih itu cash advance? Cash advance atau biaya tarik tunai jika kamu menarik uang dari kartu kredit secara cash lewat ATM. Wow, kamu tahu tidak berapa persen yang dibebankan? Dibebankan 3,25% per transaksi atau maksimal Rp150.000 per transaksi. Wow, gede juga ya. Saya kasih simulasi.
Misalkan kamu lakukan tarik tunai 3 kali dalam sebulan. Tanggal 3 Maret, penarikan tunai atau cash advance 2 juta rupiah. Kemudian, karena kamu kepepet butuh uang tunai, sedangkan kamu tidak punya uang cash, tanggal 12 Maret, kamu lakukan lagi penarikan tunai atau cash advance sebesar 2 juta rupiah. Tanpa diduga, orang tua masuk rumah sakit, dan kamu tidak punya uang cash, sehingga kamu harus lakukan lagi penarikan tunai tanggal 20 Maret atau disebut cash advance sebesar 2 juta rupiah lagi. Coba kamu hitung, berapa biaya cash advance kamu dalam sebulan? Ya, 150.000 dikali 3 atau 450.000 per bulan. Bayangkan, ini baru biaya cash advance-nya. Ya, uang yang kamu tarik tunai harus kamu kembalikan sebanyak uang yang kamu tarik. Gila ya? Oke, saya bahas lagi yang kelima. Ada yang disebut dengan biaya keterlambatan. Jadi, youth and teenagers, jika kamu terlambat dalam melakukan pembayaran tagihan setiap bulan, kamu akan dibebankan yang namanya biaya keterlambatan setiap bulan. Biaya ini berkisar 3% dari total tagihan atau maksimal 150.000 per bulan. Coba kamu hitung setahun. Kalau kamu telat mulu bayar, ya 1,8 juta per tahun. Ngeri juga ya. Yang keenam, ada disebut biaya over limit karena melebihi pemakaian kartu kredit. Dibebankan berkisar 50.000 sampai 150.000 per transaksi. Misalkan saya kasih contoh nih. Misalkan harga handphone itu adalah 5 juta. Sedangkan limit kartu kredit kamu adalah misalkan 3 juta. Maka boleh-boleh aja sih kamu melakukan pembayaran secara kartu kredit. Tetapi ada over limit. Ya, berarti kamu harus menambahkan pembayaran yaitu sebesar 50.000 sampai 150.000 per transaksi di akhir bulan. Ayo kita lanjut lagi. Konsekuensi yang ketujuh, yaitu biaya konversi mata uang asing. Nah, kamu akan dibebankan yang namanya biaya konversi mata uang asing. Ayo, siapa yang punya hobi sering jalan-jalan ke luar negeri? Nah, kalau kamu menggunakan kartu kredit, beban ini akan diberikan juga. Beban yang diberikan adalah maksimal 2,5% per transaksi. Jadi kamu harus tanggung. Misalnya, kamu berlibur ke Singapura dan Anda menggunakan kartu kredit Master atau Visa untuk transaksi sebesar $200. Maka akan dikenai biaya tambahan sebesar 2,5% dari transaksi. Berapa ya 2,5% dari $200? Iya, sebesar $5. Jadi berapa dong kita akan bayar nanti di akhir bulan? Ya $205. Kok makin besar? Ya itu dia namanya biaya konversi. Paham? Yang kedelapan, biaya salinan dan cetak tagihan. Nah, biasanya berkisar 5.000 sampai 35.000 per bulan. Ayo, kalau setahun berapa? Ya tinggal kali 12, ya kan? Oke, itu dia ya. Ada nggak yang lain? Yes, ada. Yang kesembilan, biaya penggantian kartu rusak atau hilang. Jadi, kalau kartu kredit kamu hilang atau rusak, dan kamu ingin menggantinya, maka akan dibebankan sebesar Rp50.000 per kartu. Lumayan ya. Yang ke-10, itu biaya pembatalan cicilan. Nah, ini buat anak muda yang suka beli barang dengan cicilan, sekalipun katanya 0%.
maka akan dikenai biaya pembatalan sebesar 250.000 per transaksi. Ya, kalau kita batalkan cicilan, bukannya untung dong, tapi buntung. Ya, konsekuensinya. Yang ke-11, biaya pembayaran tagihan auto payment. Misalkan, kamu mau bayar tagihan PLN, telepon, handphone, KPR, asuransi, dan banyak lagi. Kamu tahu nggak? Akan dikenai biaya 2.500 sampai 5.000 per transaksi. Lumayan dong. Coba deh bayangkan, kalau setiap bulan kamu punya tagihan 5 transaksi, maka kamu harus rela membayarkan biaya tambahan sebesar 25.000 per bulan atau 300.000 per tahun. Kok makin mahal ya? Ya pikir sendiri. Oke, yang ke-12, biaya notifikasi. Hai anak muda, kamu pemilik kartu kredit. Ini ada namanya biaya notifikasi loh. Biaya ini adalah biaya yang dibebankan ke kamu setiap melakukan transaksi setiap bulan. Berapa ya? Biayanya berkisar Rp5.000 per bulan atau Rp60.000 per tahun. Yang ke-13, yang terakhir, yaitu biaya pengembalian cek atau giro. Biaya ini dikarenakan pembayaran tagihan giro dengan kartu kredit. Karena harus melalui proses clearing, maka dikenai biaya tambahan sebesar Rp25.000 sampai Rp35.000 per transaksi. Kok biaya terus sih bunyinya? Ya itu konsekuensi pemilik kartu kredit. Di depannya sih enak ya. Aduh, setelah dijalanin, gimana ya? Oke, jadi bagaimana anak-anak muda? Masih yakin ingin punya kartu kredit? Kira-kira menggunakan kartu kredit itu untung atau buntung ya? Kira-kira menggunakan kartu kredit itu untung atau buntung? Ya, semua terserah kamu, bro. Kalau saya sih, ngapain? Punya hutang itu tetap nggak keren. Kalau bisa cash, ngapain ngutang, ya nggak? Youth and teenagers, jangan bodoh. Banyak orang mengutamakan kesenangan sekarang, tetapi mau menderita pada masa yang akan datang demi, apa kata orang? Atau demi gaya hidup loh. Rela memuaskan hawa nafsunya sekarang ini dengan membeli barang-barang yang memuaskan egonya. Dan mau menderita dengan beban hutang pada masa yang akan datang. Tahu nggak? Tidak sedikit orang berpikir, selama saya bisa membayar apa yang saya inginkan, puas-puaskan saja kesempatan ini, bro. Kan saya bisa membayarnya di kemudian hari. Lagi pula, selagi saya mampu membayarnya, itu bukan urusanmu. Hutang nggak masalah. Yang penting bisa bayar. Hey, youth and teenagers, anak muda, bukankah ini sebuah egoisme? Atau bisa dikatakan kebodohanmu sendiri? Kapan kamu tahu bencana akan datang? Bagaimana kamu bisa menjamin bahwa hidupmu selalu mulus dan banyak uang? Pernah nggak mikir, mempunyai sesuatu dengan kredit sama artinya kamu akan selalu budak si pengutang. Dan saya kasih tahu, sebelum itu lunas, kamu tidak berhak sepenuhnya dengan barang tersebut dan bisa saja tiba-tiba hilang karena ketidakmampuanmu membayarnya. Betul atau tidak? Kesulitan yang timbul di akhir adalah sebuah kebodohan dan kurang bijak terhadap masa depan. Saya ulangi. Kesulitan yang timbul di akhir adalah sebuah kebodohan dan sangat kurang bijak terhadap masa depanmu. Sekali lagi,
kesulitan yang timbul di akhir adalah sebuah kebodohan. Dan tentunya kurang bijak terhadap masa depanmu. Bro, penyesalan selalu di akhir cerita. Kalau di awal, ya namanya pendaftaran, ya nggak? Oke, anak-anak muda, youth and teenagers, sorry buat kamu. Saya bukan hanya sekedar sharing, tapi saya mencoba untuk memberikan tips buat kamu. Yang pertama, banyaklah bersyukur dengan apa yang ada padamu hari ini. Yang kedua, cukupkanlah dirimu dengan pemberian Tuhan hari ini. Yang ketiga, bijaklah dalam mengelola keuanganmu. Yang keempat, belajarlah menabung terlebih dahulu sebelum membeli barang-barang yang kamu inginkan. Terus, yang kelima, jangan tergesa-gesa dengan hawa nafsumu. Saya ulangi, jangan tergesa-gesa dengan hawa nafsumu. Kuasai dirimu dan belajarlah sederhana. Keenam, hindari membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari atau sembako dengan menggunakan kartu kredit. Sebab kamu hanya menambah bebanmu untuk bulan berikutnya. Kamu tidak tahu apa yang terjadi, apakah rezekimu sama atau bertambah di bulan yang akan datang. Atau kamu tidak tahu juga bencana apa yang akan terjadi sehingga kamu akan terlilit hutang baru. Pikirkan ya. Yang ketujuh, jangan merasa bangga dengan banyak kartu kredit. Hidup ini murah dan sederhana, yang mahal adalah gaya hidupmu dan keinginan atau hawa nafsumu yang ingin lebih eksis dan up to date dari teman-temanmu. Yang kedelapan, jika kamu terlanjur menggunakan kartu kredit, jangan pernah membayar minimum. Jangan pernah membayar tagihan minimum tiap bulan. Ingat, hindari. Bayarlah lunas kartu kreditmu, bayar lunas tagihanmu setiap bulan, dan segera tutuplah kartu kreditmu. Yang kesembilan, hindari hutang. Berhutang artinya menjadikan dirimu sendiri jadi hamba si pemberi hutang. Yang kesepuluh, berhutang sama dengan menggadaikan masa depanmu. Someone said, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya ulangi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Demikianlah Financial Wisdom kali ini bersama DNA.12 Education. Have a nice day. Good luck.